Dania nih guys mau dibawa paksa pergi oleh Romi nih guys, karena tentu saja Romi tidak terima kalau di situ nih guys Dania itu berduaan dengan Yuda. Apalagi di situ tentu saja Romi yang sangat mencintai Dania, dia menginginkan Dania nih guys. Maka dari itu dia berusaha untuk membawa Dania pergi nih guys dari Yuda seperti itu. Nah sementara istrinya Romi yaitu Tante Wulan nih guys juga sedang mencari Romi nih guys, karena dia akan berusaha untuk melacak ya di handphonenya, dan ternyata Romi itu ada di tempat bermain nih guys. Makanya dia berusaha untuk menyusul karena dia khawatir dengan suaminya ini lagi berduaan dengan Dania. Kenapa coba di taman bermain? Ini pastinya tempat bermain ini pasti dengan Loli nih. Dania dengan Loli nih. Makanya dia berusaha untuk mencari nih guys. Nah di situ nih guys ya, Dania sengaja dibekam dan dibawa nih guys pergi oleh Romi. Karena memang dia mau menagih janjinya atas apa yang telah ia berikan. Jika Romi telah menghancurkan kehidupannya Safira dan membuat Safira keguguran, maka otomatis Dani harus memberikan janjinya yaitu menikah dengan dia. Dan disitulah guys, Romi menginginkan janji tersebut. Maka dengan sangat hal itu nih guys, Romi menagih janjinya. Nah sementara Dania nih guys ya tentu tidak akan semudah itu mau menikah karena dia tahu betul bahwa dia tidak suka dengan Romi. Nah sementara itu nih guys ada Yuda yang sedang mengajak bermain anaknya yaitu Loli, dimana Loli itu seneng banget bermain dengan Om Yuda nih guys seperti itu. Nah, sementara itu juga nih guys, Yuda itu sedang ngecek di mana keberadaan Dania. Kok Dania itu nggak ada? Dia pergi kemana? Lagi-lagi ngilang seperti itu loh guys. Padahal kan lagi dicariin anaknya juga. Kok dia main ngilang begitu saja nih guys? Dan kemudian dia mau izin kepada Loli nih guys untuk mencari mamanya. Karena mamanya hilang begitu saja. Makanya dia berusaha untuk nyari nih guys. Mungkin barangkali Dania itu ya pergi untuk membeli makan atau semacamnya. Makanya dia menyuruh ya untuk Loli agar stay di tempat situ karena Om Yuda mau mencari di mana keberadaan mamanya. Saat itulah guys muncullah Tante Wulan, dan adanya Tante Wulan di tempat bermain itu secara tidak sengaja Yuda juga melihat itu guys. Ternyata di depan sana juga ada Tante Wulan. Nah kira-kira Tante Wulan ngapain ya berada di teman ke anak-anak seperti itu loh. Makanya itu juga ada yang aneh seperti itu. Tiba-tiba Tante Wulan juga kaget ngelihat Yuda ada di tempat yang sama seperti itu, dan dia tanya loh dia ngapain di sini. Ternyata dia lagi nganter keponakannya. Dia nggak tahu kalau keponakan yang dimaksud adalah Loli seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, Dania tetap aja nggak mau bersama dengan Romi, dan Romi tetap ngejar Dania seperti itu nih guys. Jadi mereka berdua itu seakan-akan ketakutan ketika mendengar suaranya Wulan seperti itu. Dan di situ nih guys ya, Wulan sedang ngobrol bersama dengan Yuda nih guys. Nah Yuda itu kaget kenapa Tante Wulan itu ada di tempat situ nih guys. Buat apa dia di situ? Nah kemudian Tante Wulan tadi tidak sengaja melihat mobilnya Romi. Makanya dia berusaha tanya apakah tadi Yuda melihat tidak sengaja di mana keberadaannya Romi atau tidak. Maka dari itu nih guys, dia tanya kepada Yuda tahu atau tidak. Dan kemudian Yuda juga menjawab nanti kalau dia tahu bakalan dikasih tahu. Menurut Tante Wulan nggak usah langsung kasih Tante Wulan saja, biar Tante Wulan lah yang akan mencari di mana keberadaan Romi seperti itu. Nah, Yuda sangat khawatir banget jika Tante Wulan itu mergoki suaminya bersama dengan Dania. Ini pasti akan jadi masalah yang sangat besar sekali. Makanya Dania itu benar-benar ya, kalau berbuat memang dia nggak mau bertanggung jawab. Di situ Romi tentu tidak akan pernah mau melepaskan Dania karena walau bagaimanapun dia harus menagih janjinya untuk menikahi Romi. Apalagi dia telah melakukan apapun yang ia suruh seperti mencelakakan Safira hingga Safira keguguran. Seperti itu loh guys. Makanya dia berusaha untuk menagih janji itu. Nah sementara Yuda yang berusaha untuk menelpon Dania nih guys, ternyata tidak bisa menghubungi seperti itu. Tante Wulan terus berusaha untuk mengecek di mana keberadaan suaminya seperti itu. Nah, sementara teleponnya di reject ya, teleponnya Yuda itu di reject nih guys. Makanya Yuda ini sangat khawatir banget. Kenapa teleponnya justru malah di reject seperti itu loh guys. Nah, karena di situ kebetulan ada Tante Wulan, makanya berusahalah tuh Dania dan juga Om Romi itu sembunyi-sembunyi. Nah, Romi aja yang tidak berani dengan Tante Wulan sembunyi-sembunyi, dia malah menagih janji seperti itu loh guys.
Karena memang Tante Wulan ini sudah sangat curiga banget ya bahwa suaminya itu bersama dengan Dania, maka membuat ya Tante Wulan itu berpikir ya pasti ini ada apa-apanya dengan Dania dan juga Om Romi seperti itu. Ya, nah sementara itu nih guys, ketika Tante Wulan itu sudah pergi nih guys ya, di situ tetap ya, namanya Dania itu harus ya memberikan janjinya, apalagi dia sudah berjanji untuk menikahi Romi. Dan Romi tentu saja tidak akan pernah mau dibohongin lagi seperti itu ya guys. Namun ya namanya Dania yang selalu berkelit-kelit, dia berusaha untuk minta waktu, dia berusaha untuk mencari cara agar tidak menikah dengan Romi seperti itu. Namun Romi tentu saja tidak akan pernah tinggal diam karena dia akan menagih janjinya. Dania itu mau ya kalau menikah asalkan dia mengakui anaknya Loli seperti itu, sedangkan dia aja nggak berani bilang ke Wulan seperti itu, mau diajak tinggal bareng, mau diajak tinggal di mana, di rumahnya Tante Gina seperti itu nggak mungkin kan. Maka dari itu nih guys ya, Dania selalu berusaha untuk mencari alasan, namun Romi berusaha untuk ya guys ya menagih janji tersebut untuk tidak mengulur-ngulur waktu seperti itu. Dania bilang bahwa dia tidak mengulur waktu. Memang hanya saja Romi tidak berani mengakui Loli. Kalau dia berani mengakui Loli, ya silahkan begitulah mengajak nikah seperti itu. Romi tidak mau tahu guys. Pokoknya masalah dia dengan Dania itu harus segera terselesaikan dan dia harus segera mungkin menikah dengan Dania seperti itu nih guys, karena sudah sangat impian apapun kalau sudah kaitannya dengan pernikahan dengan Dania, wow, membuat Romi ini pasti suka banget seperti itu nih guys, karena walau bagaimanapun dia sangat cinta, dia sudah melakukan apapun, makanya dia tidak terima kalau Dania itu bohong ya meninggalkan dia. Nah sementara itu ada Yuda yang berusaha untuk membawa kabur Dania dari Romi dan Romi nih guys dipukul oleh Yuda nih guys dan dia gagal membawa pergi Dania seperti itu. Nah sementara itu membuat dia teriak nama Dania sehingga istrinya berusaha untuk mencari di mana keberadaan dia karena dia mendengar kayaknya tadi ada suaranya Mas Romi seperti itu. Makanya nih guys ya Romi segera buru-buru pergi seperti itu. Nah sementara istrinya berusaha untuk mencari di mana keberadaan Romi tidak ketemu dari tadi guys. Tadi bener kok dia mendengar suara di sini seperti itu. Ya, makanya di situ memang istrinya benar-benar sangat curiga seperti itu dan kecurigaan dia itu sangat-sangat beralasan sekali. Dan sementara itu nih guys ya, Dani yang selalu bikin masalah seperti itu nih guys ya. Kemudian dia mau mengajak anaknya pulang seperti itu. Ya, namun sayangnya Loli yang mau diajak pulang itu nggak mau. Namun di situ Yuda berusaha untuk membujuk dia untuk ngajak pulang seperti itu katanya. Karena mamanya lagi capek seperti itu nih guys. Namun sayangnya Loli ini masih pengen bermain. Nah kemudian berusaha lah tuh Yuda terus mengajak Loli. Akhirnya Yuda memberikan kesempatan untuk Loli untuk makan es krim bareng seperti itu. Nah karena dia mau ngajak es krim nih guys, akhirnya membuat Loli bingung padahal dia juga pengen main seperti itu. Namun dia harus memilih. Ya, akhirnya dia memilih untuk makan es krim bareng, makanya dia senang seperti itu loh guys. Akhirnya bisa makan es krim lagi seperti itu. Nah kemudian Dania itu nih ditanya oleh Yuda apakah dia akan menikah dengan Romi. Nah kemudian Dania menyatakan iya karena dia tidak punya pilihan. Nah itulah resikonya bagi Dania sendiri atas keinginan dia ya kalau maunya saja tapi tidak mau memberikan janjinya seperti itu nih guys. Dan kemudian nih guys ya, Yuda bersama dengan Dania langsung pergi nih guys ke tempat ya mau beli es krim seperti itu nih guys. Nah sementara Dania akhirnya kebingungan sendiri karena dia yang berjanji kepada Romi bingung bagaimana cara dia untuk mengelak lagi. Nah sedangkan Romi meminta janjinya. Sementara Yunita nih guys, adiknya Abian nih guys berusaha ingin memata-matai di mana keberadaan Abian seperti itu loh guys. Dan memang Abian itu punya adik namanya Yunita di situ. Adiknya ya Yunita ini bener-bener banget ya kepo banget kakaknya lagi ngapain bersama siapa gitu loh, bener nggak dia punya pacar atau tidak seperti itu. Ternyata setelah dilihat-lihat ternyata Abian itu bersama dengan Ariana. Dan di situ nih guys, Abian itu deket banget dengan Ariana semenjak memang berada di bangku kuliah ya guys ya. Dan di situ Yunita memang kurang suka karena memang lagi-lagi bersama dengan Ariana. Dari dulu banget perhatiannya ya, dari dulu banget perhatian kakaknya itu memang bersama dengan Ariana. Memang dia kurang suka seperti itu. Karena memang dia sangat deket banget kan dengan Abian seperti itu loh guys. Makanya dia itu berusaha untuk ya
caper ke kakaknya seperti itu loh guys. Walaupun sebenarnya di situ nih guys ya, Ariana itu deket banget dengan Abian, namun sayang tidak disukai oleh Yunita nih guys, seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yunita itu tidak suka melihat kedekatannya Ariana dengan Abian, apalagi Abian itu diberikan perhatian lebih, apalagi dulu banget memberikan perhatian lebih, ya bahkan diusapin gitu loh, memberikan perhatian-perhatian gitu loh guys, memberikan minum ketika dia capek main basket seperti itu, bahkan memang diketawakan orang-orang seperti itu kalau Abian itu memang jago main basket, pastinya disukai banyak cewek seperti itu. Salah satunya adalah Ariana seperti itu loh guys. Makanya di situ Ariana memberikan perhatian khusus nih guys. Tiba-tiba adiknya muncul Yunita, malah bikin kecoh seperti itu nih guys. Malah tambah diantukin semuanya tugas mukanya seperti itu. Kenapa? Karena adiknya nggak suka kalau kakaknya itu dekat dengan Ariana seperti itu loh guys. Makanya dia langsung membawa pergi Abian seperti itu loh guys. Dan sementara Ariana kasihan banget ya guys ya. Dan di situ nih guys ya, adiknya Yunita itu memang sampai saat ini kurang suka entah kenapa dengan Ariana seperti itu loh guys ya. Dan dia nggak suka kalau kakaknya tuh punya pacar seperti itu loh guys. Dan di situ ya guys ya, Abian sengaja datang ke tempat rumahnya, ke rumahnya Ariana, dan memberikan shawl seperti itu agar dia pakai seperti itu loh guys. Dan di hari yang penuh fitri ini tentu saja juga saling maaf-maafan, dan tentu saja di situ Ariana sangat senang banget menyambut kedatangannya Abian, dan pastinya dia senang dengan hadiah shawl itu nih guys, dan dia akan selalu pakai hadiahnya seperti itu. Dan kemudian Abian itu disuruh untuk ya mau ke rumah dia ya seperti itu, untuk icip-icip makanan dan lain-lain seperti itu di hari Lebaran ya guys ya. Dan di situ ya guys ya, ketika ya Abian itu mau diajak ke rumahnya ya, masuk nih guys, tiba-tiba Yunia ini guys ya lagi-lagi menelpon kakaknya Abian. Yunia ini menelpon kakaknya Abian nih guys. Dia bilang kalau tadi temannya itu nggak ada di rumah, makanya dia tuh nunggu di depan rumahnya temennya nih guys. Ya karena dia nggak suka ngelihat kedekatan kakaknya. Makanya membuat Yunia ini bohong seperti itu, sehingga Abian akhirnya ya udah deh nggak jadi ke tempatnya, nggak jadi lama-lama nih ke tempatnya Ariana, padahal dia pengen mampir loh guys ke tempatnya Ariana, karena adiknya memang menyuruh dia untuk ya menjemputnya, ya mau nggak mau dia harus kembali lagi ke tempatnya temennya seperti itu loh guys. Dan sementara Ariana ini seneng banget karena dikasih shawl seperti itu. Nah adiknya ini nih guys selalu berusaha untuk cari cara agar dia bisa mendapatkan perhatian kakaknya. Sementara Yuda nih guys berusaha untuk ya membawa Dania dan Loli itu nih guys ke tempat yang pastinya tidak ada Romin seperti itu loh guys. Dan Dania ini memang sudah diperingatkan oleh Yuda untuk tidak lagi berurusan dengan Romi, namun dia itu tetap ngeyel berurusan dengan Romi. Dania ini pengen pulang nih guys ya. Maka dari itu ngebuat Yuda untuk memperingatkan dia nggak usah pulang dulu, toh di situ kan ada Tante Wulan. Emang dia mau kalau ada Tante Wulan di situ. Nah kemudian nih guys ya, Loli itu mendengar emang kenapa sih dengan Tante Wulan gitu loh guys. Nah percakapan itu didengar anaknya Loli nih guys. Dan Yuda juga sudah memberikan peringatan kepada Dania untuk tidak main-main dengan Romi. Namun dia sendiri nih guys ya yang memberikan masalah. Romi itu hanyalah masalah seperti itu bagi Dania. Namun Dania tidak bisa dikasih tahu. Nah Romi ini nih guys ya kesel banget karena tadi muncul istrinya nih guys. Padahal sedikit lagi dia bisa membawa Dania itu bersama dia pulang seperti itu untuk bisa ia nikahi. Namun sayangnya nih guys ternyata usahanya gagal. Dan heran banget bagi Romi nih guys, kenapa istrinya itu selalu tahu di mana keberadaannya Romi. Apakah istrinya itu memasang GPS di mobil dia nih guys, sehingga dia selalu tahu di mana keberadaannya. Maka dari itu nih guys, ini bahaya banget buat Romi, dan Romi nanti harus ngecek deh di bengkel seperti itu untuk melihat semuanya apa benar di situ ada GPS, sehingga istrinya itu tahu. Tiba-tiba ketika membahas Wulan, di situ juga Wulan mau video call nih guys.
dan membuat dia kesel nih guys, karena lagi-lagi dia gagal ya menikahi Dania. Istrinya yang sangat curiga betul membuat istrinya ini selalu berusaha tanya di mana keberadaannya Romi. Karena jelas-jelas tadi dia mendengar di tempat bermain itu ada Dania dan juga Romi. Namun sayangnya dia gagal mergokin Dania bersama dengan Romi nih guys. Makanya di situ istrinya tanya di mana keberadaan dia. Kemudian di situ Romi mengatakan bahwa dia itu perjalanan menuju pulang seperti itu loh guys, dan kemudian dia berusaha untuk menunjukkan memang benar sih suaminya itu jalan menuju pulang, tapi titiknya itu berawal di tempat sini deh. Berarti bener tadi bersama dengan Dania. Makanya di situ nih guys ya, Wulan harus lebih hati-hati dengan suaminya karena bisa saja ketemu dengan Dania kapan saja. Makanya dia benar-benar khawatir banget dengan Dania, dengan suaminya. Apalagi suaminya itu gimana sih? Istrinya sedang hamil, dia malah mau menikah dengan orang lain. Sementara Ariana yang jatuh cinta banget kepada Abian nih guys, dia seneng banget mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan kado di hari Idul Fitri yaitu shawl, dan warnanya sudah dipilihkan yang pasti akan suka banget, dan itulah yang bikin dia senang kesengsem nih guys hadiahnya, apalagi perhatiannya itu yang bikin Ariana luar biasa seperti itu, suka dengan Abian seperti itu dan berharap hubungan dia dengan Abian membaik dan bisa ke pelaminan nih guys, seperti itu loh. Jadi berharap yang terbaik. Nah sementara itu nih guys, ada Julian dan juga Safira yang mau ke tempatnya Ariana. Sebenarnya di situ nih guys ya, Safira yang masih kepikiran bahwa Abian itu punya pacar. Makanya ngebuat hal ini tuh akan jadi masalah. Makanya dimintalah itu nanti suaminya ngomong dengan Ariana secara pelan-pelan. Jangan ngobrol gerusak-gerusuk seperti itu. Takutnya Ariana kesinggung. Dan kalau dia ya sebagai sahabatnya Ariana, tentu saja Abian tidak diizinkan untuk menyakiti sahabatnya Ariana. Dan kalau ngomong dengan Abian diharapkan bahwa Julian itu ngomongnya baik-baik seperti itu ya guys. Sementara Ariana yang seneng banget ya, kado yang begitu indah banget, dia seneng banget. Tiba-tiba di situ muncullah Julian dan juga Safira yang ke rumah dia nih guys, tentu saja ingin silaturahmi di hari lebaran ini pastinya. Makanya di situ jauh-jauh Safira datang ke rumahnya Ariana guys, seperti itu loh guys. Dan karena dia sudah mendengar bahwa ada suara mobilnya Julian, makanya langsung menghampiri Julian dan juga Safira, dan langsunglah diajak mereka untuk ya ke rumahnya seperti itu buat ngobrol-ngobrol dan dikasih minum seperti itu nih guys. Dan di situ juga Safira memberikan ya kue makanan untuk Ariana seperti itu karena udah datang jauh-jauh, pastinya juga membawa makanan. Setelah memberikan makanan, kemudian nih guys ya, ada Julian dan juga Safira yang membahas bagaimana sih hubungannya Ariana dengan Abian, apakah baik-baik saja seperti itu. Nah kemudian ya Ariana menjelaskan bahwa hubungannya itu sebenarnya baik-baik saja. Nah, kemudian Julian juga tanya apakah Abian sudah membawa dia ke jenjang yang lebih serius? Apakah sudah pacaran seperti itu? Kemudian Ariana hanya tersenyum saja. Memang untuk saat ini belum ada hubungan khusus seperti itu. Walaupun di situ dalam pikirannya Julian dan juga Safira bahwa Abian itu sudah punya cewek. Takutnya Ariana sakit hati seperti itu, walaupun dia tidak tahu bahwa yang dimaksud adalah Yunia, yaitu adalah adiknya Abian seperti itu. Yang pasti Ariana kenal seperti itu loh guys. Dan menurut ya Ariana, apalagi Abian yang sudah jauh banget dan baru ketemu lagi semenjak dia ke Australia, nggak mungkin kan buat Abian langsung menyatakan cinta kepada Ariana seperti itu. Namun menurut Julian hanya dua kemungkinan orang itu, apakah benar dia karena sibuk atau mungkin karena dia sudah punya pacar seperti itu. Kemudian dia langsung belak-belakan ngomong seperti itu nih guys, membuat Ariana ini sedikit bingung juga nih guys dengan perkataannya. Dan di situ sebenarnya ya Safira pengennya Julian ngomongnya baik-baik, jangan to the point seperti itu. Takutnya Ariana ini sakit hati seperti itu.
Namun, menurut Ariana, dia wanita yang sangat kuat dan tidak usah bingung. Dan dia percaya bahwa Abian adalah laki-laki yang baik seperti itu. Dan sementara itu, ada Abian yang berusaha untuk ngecek apa benar di situ ada adiknya enggak. Ternyata di situ temannya adiknya ada kok. Tapi tadi bilangnya teman adiknya enggak ada seperti itu nih guys. Akhirnya di situ Yunia ini ketahuan kalau dia bohong, ya kan, karena kakaknya sudah ngecek sendiri bahwa ternyata ada loh temennya di situ. Bahkan justru temannya Junia itu mengatakan kalau dia itu nih guys, ya, kalau dia itu ya nggak jadi ke tempat rumahnya seperti itu. Dari tadi pesannya juga nggak dibalas-balas, ya kan, aneh dengan Yunia memangan. Dan menurut Abian memang aneh banget juga ya Yunia ini ya, katanya di sini sudah dia hampiri dijemput nggak ada seperti itu nih guys. Makanya Yunia ini ketahuan banyak bohongnya nih guys. Nah kemudian nih guys, membuat Junia ini juga sangat khawatir sekali, apalagi Abian. Abian ini sangat khawatir dengan adiknya seperti itu yang seakan-akan mempermainkan dirinya seperti itu. Dan kemudian nih guys ya, Abian mendapatkan telepon dari adiknya Yunia seperti itu nih guys, yang mengabarkan bahwa Yunia tidak ada di rumah situ, melainkan dia sudah berada di halte Cibubur seperti itu. Dan dia bilang untuk dijemput di halte Cibubur seperti itu. Ini semakin aneh lagi nih, kenapa dia sudah ada di halte Cibubur nih guys. Dan temennya ini juga sangat bingung banget dengan Yunia ini, kok sikapnya dari dulu nggak berubah. Ya bikin masalah, ngerepotin seperti itu. Makanya Abian diminta maaf guys kepada temennya. Padahal temennya Yunia ini juga sudah nunggu di rumah lama, kok nggak muncul-muncul. Ternyata memang dia nggak jadi ke tempatnya temennya. Dan akhirnya membuat Abian ini guys menjemput adiknya di halte Cibubur seperti itu nih guys. Sementara Romi yang sangat curiga bahwa istrinya itu menaruh GPS di dalam mobilnya, membuat dia harus pergi ke tempat bengkel untuk mengecek apakah benar dikasih GPS di dalam mobil dia, sehingga istrinya selalu tahu di mana keberadaan Romi seperti itu. Kecurigaan Romi ternyata tidak beralasan seperti itu guys. Dan di situ setelah dicek montir ternyata tidak ada GPS apapun. Kemudian Romi meminta untuk dia ngecek lagi. Ya berdasarkan ya hasil ceknya tadi, memang dia sudah mengecek keseluruhan dan tidak ada GPS, dan membuat Rom ini semakin bingung. Nah kalau tidak ada GPS, kenapa istrinya selalu tahu di mana keberadaannya Romi? Nah ini yang bingung nih guys. Sementara Dania nih guys masih kepikiran Romi. Dia sendiri yang berbuat ya ingin menikahi Romi, dia yang berusaha untuk melanggar janjinya itu sendiri. Nah sementara Yuda ini kasihan banget guys, selalu bisa berusaha untuk membahagiakan Loli, padahal Loli itu adalah anaknya Romi. Namun dia yang selalu bisa memberikan kebahagiaan buat Loli, bahkan memesankan es krim yang banyak buat Loli agar Loli bahagia seperti itu. Walaupun Dania bilang kenapa kok pesennya es krimnya banyak banget seperti itu nih guys ya. Karena kan dia baru sembuh dari sakit, kenapa dipesankan es krim yang banyak? Menurut Yuda nggak apa-apa, justru karena dia sudah sembuh makanya pengen buat Loli bahagia dengan minum banyak, dengan makan banyak es krim. Seperti itu nih guys. Nah makanya nih guys, agar Loli tidak bingung menghabiskan semua makanannya, diharapkan bahwa Mama Dania juga ikut makan es krim, dan Om es krim juga harus makan es krim sehingga makanannya nanti cepat habis seperti itu. Kemudian Dania ini memfotokan anaknya nih guys bersama dengan Yuda nih guys, sekarang memakai baju kapelan juga kan di tempat situ nih guys. Dan di situ nih guys ya, Loli juga menginginkan ya mereka itu foto bertiga seperti itu loh guys. Dan kemudian di situ kan ada mbak-mbaknya nih guys ya, minta bantuan kepada foto mbak-mbaknya di situ untuk memfotokan mereka bertiga momen ya mereka itu lagi makan bareng seperti itu nih guys. Dan ternyata mereka cukup mesra dan cukup bahagia seperti itu nih guys, dan otomatis membuat Dania ini seneng banget dengan foto bertiga seperti itu. Sayangnya ini keluarga fake. Andai saja di situ ya bahwa Yuda itu tidak mentingin Sisi dan juga
Safira mungkin rasa cintanya itu tidak akan terbagi-bagi. Nah, sementara adiknya Abian ini guys yang selalu bikin masalah karena ingin cari perhatian terhadap kakaknya dan juga pengen tahu apakah kakaknya itu sudah punya pacar atau tidak. Makanya nih guys membuat dia itu bingung dan bagaimana cara mencari perhatian dari kakaknya Abian. Makanya kakaknya Abian ini juga bingung dengan sikapnya adiknya seperti itu loh guys. Katanya ke temennya, sekarang dibuat lagi nih. Dia di halte Cibubur dan lain-lain. Nah sementara Safira yang sedang ngobrol dengan suaminya, itu Julian memang mengatakan apa benarnya kepada Ariana bahwa dia tidak menaruh perhatian yang lebih seperti itu kepada Abian, takutnya dia jatuh. Namun dia percaya bahwa Abian adalah orang yang baik dan gak mungkin punya pacar seperti itu loh guys. Dan tenang saja, dia itu wanita yang sangat kuat sekali seperti itu. Dan Julian ini selalu mengingatkan sahabatnya Ariana agar dia tidak jatuh, apalagi takutnya Safira dan juga Julian yang sudah menjumpai bahwa Abian punya pacar, takutnya dia sakit hati walaupun mereka berdua nggak tahu yang dimaksud adalah adiknya Yuni ya nih guys. Seperti itu loh guys. Nah daripada mereka ngomongin hal itu, membuat ya Ariana ini pengen ke belakang ngasih makanan saja dan sementara istrinya Safira berusaha untuk mengingatkan kepada suaminya agar tidak ngomong ceplas-ceplos. Kalau ngomong itu di hati-hati seperti itu loh. Kasihan kan Arianya nanti sakit hati atau bagaimana, ngomongnya pelan-pelan seperti itu. Menurut ya Julian gak apa-apa ngomong seperti itu ya kan. Nah, sementara adiknya ini yang selalu mencari perhatian kepada kakaknya nih guys ya. Bagaimana kakaknya itu lebih dekat dengan dia agar dia mendapatkan kasih sayang dari kakaknya nih guys. Makanya di situ nih guys ya Safira itu bingung nih guys ya. Dan dia merasa tetap yakin dan khawatir banget ya bahwa Abian itu memang punya cewek seperti itu. Nah, sementara Julian ini yang ngomongnya ceplas-ceplos membuat Safira ini khawatir dengan keadaannya Ariana guys.